Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raditya Rangka Saputra dari kelas IF 23A dengan nomor NPM 2331 2212. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi di salah satu mata kuliah saya yaitu mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan materi percabangan. Apa itu percabangan? Apakah kawan-kawan sudah tahu apa itu percabangan? Percabangan adalah konsep yang digunakan untuk membuat keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu. Dalam pemrograman berorientasi objek, percabangan sering digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program berdasarkan objek atau keadaan tertentu. Nah, ada beberapa struktur percabangan yang umum digunakan nih. Yang pertama ada if, else, else if, atau if else, dan switch. Switch itu tergantung bahasa ya. Nah, yang pertama tadi if else. Yang pertama struktur if else itu adalah seperti ini, seperti yang sudah saya tampilkan di gambar ya. Jadi ini ada contoh sintaksnya dan ada contoh penggunaannya dalam kasus dewasa dan anak-anak. Kemudian ada percabangan else if ya. Yang tadi kan if else, sekarang else if. Berbeda ya antara if else dan else if. Percabangan else if ini digunakan untuk memeriksa lebih dari satu kondisi. Nah, contoh sintaks dasarnya ada di sini if kondisi satu, else if kondisi 2. Jadi kalau ada dua kondisi, teman-teman bisa memakai else if ini. Nah, untuk contoh kasusnya seperti ini nih. Dalam dalam apa mengkelompokkan umur itu kita bisa mengelompokkan lansia, dewasa atau anak-anak ya. Kemudian ada yang ketiga, ada switch case. Switch case buat yang belum tahu ya, switch case adalah alternatif percabangan yang lebih efisien untuk memilih antara banyak opsi. Biasanya digunakan ketika kita memiliki banyak pilihan berdasarkan satu nilai variabel. Sintaks dasarnya adalah seperti yang tertera di slide. Switch, variabel, case nilai 1, case nilai 2, seperti itu ya. Kemudian ada contohnya, contoh switch case itu pada pengelompokan hari ya. Nah, jadi percabangan dalam konteks pemrograman berbasis objek adalah percabangan yang sering digunakan untuk yang pertama memiliki tindakan yang berbeda berdasarkan status atau sifat objek. Yang kedua, mengontrol alur program berdasarkan atribut objek. Yang kemudian yang ketiga, menentukan perilaku objek dalam kondisi tertentu. Nah, contoh di kelas pengguna nih. Jadi ada pengguna, kita kelompokkan dengan umur. Jadi misal kita ketikkan 18 adalah seorang dewasa. Jika kita turunkan bukan 18 misalnya 15, jadi adalah seorang anak-anak ini apa outputnya. Nah, ada nih kelebihan dan kekurangan percabangan. Kelebihan dan kekurangan percabangan itu yang pertama, kelebihannya ya, mempermudah pembuatan keputusan dalam program, meningkatkan fleksibilitas program dengan berbagai pilihan alur eksekusi. Yang kedua, ada kekurangannya nih. Kekurangan juga adalah jika tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan kode yang berantakan dan sulit dipahami. Jadi kita harus rapih ya meletakkan kode-kodenya ya, nyusunnya. Kemudian percabangan yang berlebihan dapat memperlambat eksekusi program. Jadi kita kalau kebanyakan percabangan itu bakal lama mengeksekusi programnya ya. Kemudian kesimpulannya dari materi percabangan ini adalah percabangan adalah konsep dalam pemrograman yang sangat penting dalam pengendalian alur program. Jadi ini salah satu yang penting ya, percabangan ini materi yang penting yang seharusnya dikuasai. Dalam PPO, percabangan dapat mengontrol alur berdasarkan kondisi objek dan membantu dalam membuat keputusan yang lebih kompleks. Nah, kemudian gunakan percabangan dengan bijak untuk membuat program yang jelas, efisien, dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas.
atau ada yang kurang tepat, kawan-kawan bisa komen di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.